Lalapan merupakan salah satu identitas dari kuliner Sunda. Menu makanan khas Sunda seperti nasi liwet, pepes, ikan bakar tak lengkap rasanya bila tidak disantap dengan lalapan. Cara mengonsumsi lalapan pun beragam. Ada yang dimakan mentah, direbus, ataupun dikukus. Beragam mitos banyak beredar di masyarakat tentang mengonsumsi lalapan. Salah satunya, mengonsumsi lalapan dapat membantu meningkatkan imunitas. Benarkah? Dr. Sabrina Raisa akan mengupasnya secara tuntas bersama dokter spesialis gizi Sheila Stefani di segmen berikut ini. Dokter Lala, Halo. nih di depan kita udah banyak lalapan nih, Dok. Bener banget. Sayur-sayuran yang biasanya khas nih dalam masakan Sunda ya. Kalau masakan Sunda kayak nggak pernah luput dari lalapan ini Banyak ya. banget ya. Banyak banget, biasanya jadi teman untuk makan nasi liwet, nasi timbel, apalagi Dok, ayam bakar. Ayam bakar, ayam goreng juga Ayam pasti goreng ada. juga pasti ada. Dokter Lala suka lalapan? Suka dong, Dokter Sabrina suka nggak? Suka dong. Dokter Lala orang Sunda kan? Orang Sunda. Nah, kalau misalnya orang Sunda yang nggak suka lalapan itu perlu dipertanyakan tuh identitas kesundaannya ya, Dok ya. Beneran Sunda bukan ya? Iya. Tapi sebenarnya masih banyak loh lalapan selain yang ada di meja sini. Betul, kita satu-satu ya, Dok ya. Oke. Ini ada mentimun, Dok. Timun. Nah, timun. Siapa sih yang nggak suka ke timun ya? Dan Ada siapa nggak sih? juga yang nggak tahu ya sama Bener ya? timun. Dan ini Banyak banget ada di mana-mana. banyak di mana-mana, dan biasanya bukan cuma dipakai lalapan aja, dipakai buat maskeran juga bisa ya Betul si timun ini. banget. Baik lagi ke lalapan, Dokter. Nah, timun ini kalorinya gimana sih, Dok? Oke, sebenarnya semua lalapan itu hampir sama karena mereka itu sama-sama tergolong ke dalam sayuran. Jadi semua sayuran itu ada beberapa sayuran yang memang kalorinya itu bisa diabaikan karena sangat kecil untuk kita makan sehari-hari gitu. Jadi dimakan dalam jumlah yang lebih sedikit, lebih banyak itu aman gitu. Nah, tapi kelebihannya dari timun ini, ternyata timun ini memiliki kandungan air yang lebih besar Ya, dibandingkan makanya dia seger sayur-sayur ya. yang lainnya. Seger ya, makanya untuk maskeran menambah Jadi kesegaran, kesegaran katanya dari ya. wajah. Untuk gitu. tubuh juga Betul ternyata banget. memang banyak kandungan airnya ya, Dok. Betul ya? banget. Itu untuk timun. Oke, Dokter, dari semua lalapan ini, Dokter, sebenarnya ini aman nggak sih, Dok, untuk kesehatan? Karena kan lalapan biasa dimakannya mentah ya, Dok. Ya, betul banget. Jadi sebenarnya kalau mau digolongkan sehat atau tidak, tentu saja sehat. Ya, karena sebenarnya lalapan ini semua termasuk ke dalam golongan sayuran. Sayuran itu memang tinggi serat, kemudian kaya vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Tetapi yang orang-orang biasa takut itu lalapan dalam keadaan mentah itu banyak kotorannya. Nah, ya. bahkan kayak binatang-binatang Binatangnya kecil, ulet, yang kayak gitu takutnya, ya. betul. Jadi selama kita bisa membersihkan lalapan tersebut, itu aman untuk kita konsumsi dan sehat. Oke, cara ngebersihinnya gimana, Dok? Apa cukup direndam dalam air atau bagaimana? Oke, jadi untuk lalapan itu sebenarnya beda-beda kita, tapi pada dasarnya kita harus mencucinya dengan air dan airnya tersebut harus mengalir. Jadi kita simpan saja lalapan ini di bawah air mengalir. Seperti contohnya kalau selada seperti ini ya, itu dibuka tiap helainya dan kita bersihkan air-air dari yang kotornya, kemudian kita tambahkan air yang mengalir dan kemudian dicuci hingga bersih tiap lapisnya, Dokter Sabrina. Oke. Ya, jadi tiap lapisnya kita alirkan dengan air. Nah, tapi untuk yang lainnya seperti contohnya ini timun, kita cara lainnya biar kalau misalnya takut nih kita ini masih kotor nggak ya gitu. Cara lainnya adalah bisa dengan merendamnya di air garam, cuka apel, maupun sekarang ini udah banyak sabun yang aman untuk mencuci buah dan sayur. Oke. Gitu. Jadi kita tetap bisa memakan lalapan dengan aman ya. Betul banget. Oke. Kalau misalkan kayak ini per lembar kan ya, Dok ya? Iya. Nah, berarti ini per lembar bisa dicuci juga pakai sabun yang aman tadi. Betul banget Oke. ya. Jadi per lembarnya kita cuci. Karena memang selain kotor, kemudian takutnya ada bakteri, terutama Escherichia coli ya, yang bisa menyebabkan diare, itu yang takutnya. Selain itu juga takut ada pestisida ternyata Betul, itu ya. juga perlu kita itu juga perlu Hati-hati kita ya. hati-hati juga. Betul, Iya, karena pestisida berbahaya untuk tubuh kita sendiri. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu tidak ada pestisida ya kita harus mencucinya dengan bersih ya, menggosok bagian permukaan dari lalapan tersebut. Baik, jadi nggak bisa asal cuci direndam pakai air gitu, kurang ya pemirsa ya, benar-benar dicuci dengan bersih. Betul banget. Dokter, dari lalapan ini yang sebetulnya lebih banyak juga ya daripada ini, masih ada daun pohon-pohonan, Ada pare. ada pare atau paria ya. Betul. Terus ada daun cipir, Betul, juga ada banyak. daun singkong. Daun singkong, daun pepaya, Pepaya. gitu ya, Betul. itu banyak. Nah, ini apakah kandungan nutrisinya lebih baik daripada sayuran yang lain, Dok? Oke, jadi sebenarnya lalapan ini termasuk golongan sayuran. Apakah lebih baik? Dia kalau misalnya berdasarkan nutrisinya, itu untuk kalorinya sama seperti sayuran yang lainnya. Tapi kelebihannya lalapan itu memang lebih banyak warna yang hijau ya kalau lihat di sini ya. betul, hijau semua nih. Ya, tapi memang
lebih baik kalau misalnya kita bisa mengonsumsi sayuran itu dalam penuh warna. Jadi ada merah seperti di tomat ya, kemudian ada ungu seperti di terong ungu atau kol ungu, ya kemudian ada putih ya, seperti contohnya jamur itu juga termasuk sumber serat yang baik ya. Jadi warna-warna tersebut kita butuhkan karena di setiap perbedaan warna tersebut mengandung antioksidan yang berbeda pula gitu. Tapi kalau ini dibandingkan dengan sayur lainnya, tentu saja mereka juga mengandung vitamin, mineral dan antioksidan yang tidak kalah baiknya dengan sayuran jenis lainnya. Jadi orang Sunda harus berbangga ya punya Betul, lalapan lalapan ini. ini. Dan kalau bisa ditambah dengan warna makanan yang lain supaya kebutuhan gizi kita terpenuhi ya dokter. Betul banget. Dokter nih, apakah ada cara terbaik untuk mengkonsumsi lalapan dok? Karena kan biasanya kan kalau orang-orang mengkonsumsi lalapan itu dalam keadaan mentah. Betul. Ya, jadi sebenarnya mau dalam keadaan mentah dan matang mereka sebenarnya mengandung serat yang sama. Tapi yang perlu dipertanyakan nutrisinya ya. Nah, beberapa lalapan yang seperti ini ya, ada selada, kemudian kacang panjang, kemangi, lenca dan juga timun itu biasa kita makan dalam keadaan mentah. Tapi sekali lagi yang penting adalah menjaga kebersihannya. Jadi harus dicuci dulu dengan bersih sebelum dikonsumsi. Tapi ada juga beberapa lalapan yang ternyata dikonsumsinya matang loh, Dokter Sabrina. Seperti contohnya daun singkong, Betul, daun dan pepaya. Itu disajikannya dalam keadaan matang gitu. Tapi masih termasuk lalapan, kenapa? Karena nggak dibumbuin apapun. Gitu. Jadi termasuk lalapan juga. Nah, untuk yang baiknya seperti apa sih? Ya, ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita merebus sayuran atau buah-buahan, ternyata kandungan vitamin C-nya itu berkurang lebih dari 25%-nya loh, dokter. Lumayan banyak ya dok ya? Lumayan banyak ya. Kalau kita makannya dalam jumlah sedikit, terus masih dipotong lagi vitamin C-nya, waduh makin sedikit tuh asupan ke tubuh kita untuk vitamin C. Jadi sebenarnya untuk lalapan yang mentah, nutrisinya masih lengkap dibandingkan dengan lalapan yang matang. Jadi nutrisinya masih lengkap, jadi lebih baik makan yang mentah dengan syarat harus bersih ya dok? Betul banget. Dok Lala, nih beberapa macam lalapan ini kadang-kadang juga ada yang untuk mengembangkannya ini memakai pestisida ya dok ya para petani. Nah kadang-kadang juga orang jadinya takut ya, punya takut berlebihan, takut ada pestisidanya. Nah gimana nih cara kita biar aman gitu, apalagi kalau misalkan belinya di pasar gitu dok? Betul banget, jadi sebenarnya lalapan ini juga orang-orang banyak takut karena memang kebersihannya yang tidak terjamin ya. Kenapa lalapan itu perlu dicuci sebelumnya dan dijaga kebersihannya? Karena kita nggak tahu tuh dari tempat panen sampai ke dijual ke tangan kita itu mencapai berapa tangan belum tentu mereka juga dibersihkan terlebih dahulu sampai ke tangan kita. Tapi kalau untuk pemirsa yang takut nih akan adanya bahaya pestisida, sebenarnya sudah ada sayuran atau buah yang diklaimnya bebas pestisida. Selain itu, kalau misalnya memang nggak ada, susah mencarinya yang bebas pestisida, ya bisa tadi dengan mencuci dengan bersih, menggosok bagian permukaannya dengan menggunakan air mengalir, kemudian dengan sabun yang khusus sayur dan buah, atau dengan air garam dan juga cuka apel. Ya, jadi memang kebersihan jadi nomor satu ya, karena apabila lalapan atau sayuran yang kita makan tidak bersih bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Tuh, yang paling sering diare loh. Paling sering, apalagi kalau untuk anak-anak ya. Banget. Tuh, bisa menjadi suatu hal yang berbahaya. Dok Lala, banyak nih anggapan yang beredar di masyarakat ya dok ya, yang terkait dengan lalapan. Katanya nih ibu hamil itu nggak boleh makan lalapan. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Ya, Gimana? jadi sebenarnya American Pregnancy of Association itu sudah mengizinkan bahwa ibu hamil pun boleh loh mengonsumsi lalapan yang mentah. Tapi harus dijamin kebersihannya gitu dok. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya, kebersihan itu nomor satu. Betul banget, jadi dicuci dulu sebelumnya, kemudian atau direndam dan juga digosok bagian permukaannya. Oke, jadi ibu hamil boleh makan lalapan ya? Betul, boleh. Lalu juga katanya jika kita sering mengkonsumsi lalapan itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini betul nggak dok? Fakta, jadi betul ya. Gitu, kenapa? Karena sebenarnya lalapan ini juga mengandung antioksidan yang tinggi loh dok. Jadi dia mengandung flavonoid, itu antioksidan, kemudian vitamin A, C, dan E. Juga dia mengandung serat yang tinggi, jadi dia dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, tentunya tetap harus dibarengi dengan makanan sehat lainnya yang bervariasi, yang warnanya pun warna-warni. Betul ya, banget, jadi warna-warni dengan gizi yang seimbang, lalapan ini merupakan tambahan makanan yang baik sekali. Dokter, benar nggak sih kalau lalapan itu mengandung kaya serat dan vitamin dokter?
Tentu saja itu fakta. Jadi benar ya, sebenarnya lalapan itu juga termasuk dalam golongan sayuran. Jadi dia tinggi akan serat terutama ya, baik serat larut maupun serat yang tidak larut. Memang pada sayuran yang banyak batangnya, yang keras itu lebih banyak serat yang tidak larutnya gitu. Bisa menjaga kesehatan apa sih? Kesehatan usus kita, Dokter Sabrina. Apalagi usus itu dibilangnya adalah second brain ya, Dok. Betul banget. Jadi kita mesti menjaga kesehatan usus dengan baik. Selain itu, ternyata dia juga mengandung tinggi vitamin, yaitu vitamin A, C, dan E yang bisa juga untuk mencegah penuaan. Gitu. Itu para wanita-wanita pasti tertarik lah ya. Betul banget. Jadi kalau misalkan ada di rumah, kebutuhan nutrisi dari sayuran dan lalapan dan buah-buahan sudah terpenuhi, udah nggak perlu lagi tuh pakai vitamin tambahan ya, Dok ya, Betul suplemen banget. tambahan. Ya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya mengenai lalapan, yaitu sayuran khas dari Bandung. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Sheila Stefani Untuk Hidup Sehat Plus.